Ketua Panitia Pemungutan Suara PPS Desa Uruk Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor gelar pelantikan dan apel siaga anggota KPPS bertempat di Gedung Olahraga Futsal pada hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Uruk Sukarma atau sapaan akrabnya Jaro Karma, Kapospol Sukajaya Aibtu Engkos Kosasih, Babinsa, Panwaslu dan PPK. Pelantikan dan apel siaga anggota KPPS serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan KPU yang sudah ditentukan untuk menyongsong pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Adapun tugas KPPS diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2023 pasal 30 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Chandra Ketua Panitia Pemungutan Suara atau PPS Desa Uruk mengatakan, Alhamdulillah tahapan demi tahapan menjelang pemilu sudah kami laksanakan dan pada hari ini kami bisa melaksanakan pelantikan dan apel siaga anggota KPPS yang ada di Desa Uruk berjumlah 126 dengan jumlah TPS 18 yang ada di Desa Uruk. Dan saya berharap kepada para anggota KPPS agar dijaga kesehatan supaya pas hari H nanti benar-benar fit dan pemilu nanti berjalan sukses tanpa ekses. Kepala Desa Sukarma atau sapaan akrabnya Jaro Karma menyampaikan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah penuh, bisa diisi petugas KPPS warga masyarakat setempat. Jadi untuk melaksanakan kegiatan pesta demokrasi harus sungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan nanti di TPS-nya masing-masing, karena mungkin banyak pekerjaan yang harus kita laksanakan karena pencoblosan itu kan sekarang ada 5, dimulai presiden, DPD, DPR RI, DPRD, Kabupaten, DPRD, Provinsi. Sekarang musim hujan, untuk menjelang penghitungan jangan sampai ada surat suara misalkan ada hujan, tolong cari tempat yang lebih aman. Jangan sampai ada hujan, surat suara, ada kehujanan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya pemilihan umum tidak sukses. Saya mengharapkan jangan sampai ada terjadi demikian, karena sekarang musim penghujan. Jadi walaupun sekarang tidak hujan, barangkali nanti ada. Kalau untuk penghitungan ada hujan, tolong segera cari tempat yang aman. Terus yang lain-lainnya, karena dituntut seluruh warga masyarakat yang sudah terdaftar di DPT harus ikut berpartisipasi, ikut melaksanakan pencoblosan. Bahkan kemarin menyarankan Pak Bupati harus 100%. Kalau misalkan di TPS 1 ada 300, itu harus 300 masuk. Jangan sampai ada yang tidak ikut nyoblos, karena untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan, sekali lagi untuk menentukan program
program pemerintah yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Jadi harus benar-benar warga masyarakat tolong dihimbau nanti sepulangnya dari rapat ini, tolong disampaikan kepada warga masyarakat, seharusnya para ketua RT ini mungkin anggota KPPS juga di dalamnya, termasuk ada RW, ada RT, tolong disampaikan kepada warga masyarakatnya masing-masing. Jangan sampai ada warga masyarakat yang tidak ikut nyoblos karena sangat rugi. Jadi untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan, jadi tolong diperhatikan warga masyarakat, jangan sampai ada tidak peduli. Terus kalau setelah melaksanakan pencoblosan itu misalkan kan suaminya ke si A atau ke partai mana, ini partai mana, jadi pada akhirnya di dalam rumah tangga itu tidak harmonis. Saya mengharapkan jangan sampai terjadi demikian. Jadi sekali lagi saya mohon marilah kita bersama-sama mensukseskan pemilu damai pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi karena diadakan pemilu damai, jangan sampai misalkan saya sampaikan tadi suami istri beda pilihan, akhirnya jadi rumah tangga tidak harmonis. Tolong jangan terjadi demikian. Terus yang lain-lain mungkin banyak yang akan disampaikan, terutama keamanan. Terus yang lain-lain ada bagian mungkin ke Pospol, Babinsa, terus dan lain-lain lagi, khusus mengenai masalah fintech ada dari PPK, ada dari PPS. Jadi kami hanya menyaksikan, ya, menyaksikan kata-kata pelantikan untuk melaksanakan kegiatan fintech. Mungkin ada tugasnya yang ada dari kecamatan atau dari tingkat desa. Rupanya sambutan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allah yang diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu udah dilantik menjadi petugas TPS ya, PPS. Saya hanya mengingatkan karena jadi petugas TPS ini mungkin akan terporsir waktu ya, tersita tenaga juga pun sama. Apalagi saya lihat banyak juga bapak-bapak yang udah sepuh. Jadi tolong untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya ya. Mengingat perjalanannya pasti cukup panjang seperti tahun-tahun yang lalu. Ya. Karena pemilihan itu jelas yang dicoblos katanya ada 5. Bahwa pada saat pelaksanaan kita kondisi fit, ya, sehat. Dan nanti juga dari kami dari kepolisian nanti akan dilibatkan juga mungkin per TPS 1 orang atau 1 polisi membawahi beberapa TPS. Begitupun dari TNI akan seperti itu. Jadi saya juga mohon ketika ada kekeliruan ya pada pelaksanaan, tolong kita harus ada koordinasi. Jangan langsung mengambil tindakan secara tersendiri, nanti ya takut menyalahi. Jadi tolong, karena di kita juga ya mungkin ada panwasnya, ada semua unsurnya lah. Jadi kita ketika ada permasalahan di lapangan, silakan koordinasi. Ya seperti tadi kata Bapak Kades, mengingat kita ini sekarang musim hujan, jadi seyogianya TPS itu bila perlu mendekati dengan, ya jangan terlalu di tengah-tengah lapangan, adanya di samping rumah atau bangunan mana lah yang kira-kira bisa dimanfaatkan ketika hujan turun. Mungkin dari saya juga nggak lama-lama, hanya itu aja. Nanti mungkin yang akan lebih ini lagi nanti dalam
inteknya. Semua aturan-aturannya akan dikupas. Apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus dilaksanakan. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalis media cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kabupaten Bogor.